Kalau Gaza memang sendiri, bukankah itu lebih karena para negara Arab hanya sibuk berfoto dengan Netanyahu? Bukankah itu karena para pengklaim jihad hanya sibuk membuat film dokumenter? Bukankah itu karena suara Sunni hanya menggema saat menyebut Syiah, bukan saat menyebut Zionis? Sejak kapan mereka benar-benar mengecam Israel tanpa basa-basi? Sejak kapan mereka menggalang kekuatan untuk mengirim bala bantuan, bukan sekedar retorika? Sejak kapan mereka benar-benar mendidik umat agar melawan Zionisme, bukan malah sibuk menebar fitnah kepada Iran dan Hizbullah? Jawabannya, tidak pernah. Mereka lebih suka melawan bayangan sendiri dan meninggalkan realitas di medan pertempuran. Mereka adalah pejuang di ruang kuliah WhatsApp, mujahid di atas mimbar podcast, singa saat debat mazhab, tapi kucing saat mendengar sirene peringatan di Gaza. Dan mereka akan terus berkata, kami tidak benci Palestina, kami hanya hati-hati dengan Iran. Padahal kehati-hatian mereka hanya alasan untuk tidak bergerak, tidak mengutuk, tidak menyumbang, tidak berdiri di sisi siapapun kecuali bayangan kesalehan diri sendiri. Apa bedanya mereka dengan para penguasa Arab yang menyambut perjanjian Abraham? Bukankah keduanya sama-sama membuat Palestina jadi alat dagang identitas? Satu berdagang diplomasi, satu berdagang purifikasi mazhab. Jadi, jika hari ini Iran disambut di jalan-jalan Gaza dan Rafah, itu karena yang lain tidak pernah benar-benar hadir. Jika bendera Hizbullah dikibarkan di Gaza, itu karena tak ada bendera lain yang datang membawa senjata. Dunia hanya menyambut mereka yang hadir, bukan banyak omong. Dan mereka, para sinis itu, tahu bahwa mereka sedang kalah secara moral. Maka mereka pilih menyerang dari sisi lain, menyebar kebencian, menuduh Iran punya ambisi, menuduh Gaza sudah jadi alat politik, padahal mereka sendiri yang menjadikan semua ini permainan narasi. Kenyataannya, Gaza tetap berdiri bukan karena dunia Islam, tapi meski ditinggalkan oleh dunia Islam, Gaza tetap membalas meski tak punya logistik. Gaza tetap percaya meski dihanati oleh mereka yang mengaku sebagai saudara-saudara akidah. Kritik terbesar bukan pada Iran, tapi pada mereka yang mengaku berada di pihak yang benar, tapi tak pernah benar-benar hadir. Kritik ini bukan soal siapa yang Syiah atau Sunni, tapi siapa yang datang saat darah mengalir dan siapa yang sibuk menyaring akidah dari darah itu. Umat Islam, bahkan juga umat manusia, tidak butuh lagi ustadz-ustadz yang omong kosong, lagi pembual. Umat butuh kejujuran bahwa perjuangan adalah kerja nyata, bukan perdebatan fikih dan skenario konspirasi yang tak pernah selesai. Bahwa satu roket lebih bermakna daripada 1000 tausiah yang hanya menanamkan curiga. Dari Gaza tahu itu. Gaza mengenal siapa yang datang di waktu gelap. Maka biarlah mereka yang takut pada Iran terus tenggelam dalam retorika. Gaza sudah cukup kenyang dengan bualan mereka. Gaza hanya menunggu siapa yang benar-benar datang, bukan siapa yang paling keras menebar kebencian antar mazhab. Terima kasih. Ini adalah narasi yang dibuat oleh Muhammad Fazwan Wasahua. Beliau adalah manajer di Kargo Lin Kent yang berdomisili di Kota Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Mas Muhammad Fazwan Wasahua yang sudah berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.